Anggap aja gini Mas Wido, kita jalan gitu kan, kita nabrak gitu kan. Ya buat Mm-mm, apa kita malu gitu ya? betul. Ya kan emang kondisi kita seperti ini ya Mm-mm, kalau kita mm-mm. malu ya berarti buat apa gitu loh. Maksudnya kan dengan kondisi kita Ya, seperti ini hal yang lazim itu ya sudah betul. kita anggap saja itu sebagai sebuah apa ya? Hiburan lah mungkin buat orang yang melihat. Terkadang kan ketika Liburan. saya jatuh gitu orang kan biasa ketawa dulu gitu, lu ada aja gitu kan. Nah, kalau gua nggak jatuh Iya, ibaratnya gitu ya ya. gua bisa lihat gitu, kalau gua nabrak berarti Ya, gua tersangka bohongan gitu kan betul. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan yang ada di dunia maya maupun dunia nyata yang sesungguhnya. Alhamdulillah sangat berbahagia sekali. Saya Wido Yufri Ashar telah berada di sini bersama sosok yang sangat spesial di antara kami, sesama kami, sama-sama tunanetra, yaitu Mas Bima Kurniawan. Selamat sore Mas Bima Kurniawan. Halo, selamat sore Mas Wido, Alhamdulillah, ya teman-teman selamat sore. sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Mas Bima atau Pak Bima ini, ya. Saya jadi Mas bingung aja soalnya. biar kelihatan Oke, tampak muda. benar lebih mudah ya. Perlu Iya. diketahui teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, pemirsa YouTube sekalian, Mas Bima Kurniawan ini adalah salah satu guru yang ada di SMA Negeri 68 Jakarta. Alhamdulillah sosok yang sangat menginspirasi kita semuanya, sosok yang luar biasa menurut saya, ya, dan tentunya menurut Anda semuanya. Bisa kita lihat Mas Bima ini adalah asli Bekasi dan sekarang mengajar guru di SMA Negeri 68. Guru apa itu? Nah, ini yang paling keren ini. Bukan guru bahasa Jawa, bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Inggris, melainkan guru bahasa Perancis. Wah, Masya Allah, luar biasa. Betul Mas Bima Kurniawan? Iya, betul Mas Wido, ini Mas Wido terlalu berlebihan ini. Wah, kalau diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, saudara-saudara semuanya, Mas Bima Kurniawan ini memiliki gelar SPD MHum. Wah, luar biasa kan? Ini didapatnya dari Universitas Negeri Jakarta. Gini Mas Bima, nggih? Ya, UNJ. betul dari UNJ. Oh, dan S2-nya juga UNJ Ya, juga? sama di universitas yang sama. Universitas yang sama juga, namun mengambil jurusan langsung ke Enggak, humanioranya, yang nggih? enggak ke Bekasi lah pokoknya lah ya, enggak ke Bekasi, enggak ke Gitu. Jogja. Oke. Ya. Jurusannya linguistik terapan Mas Wido. Wah, iya. Oke, aduh Iya. apa lagi itu ya. Ya, ini adalah salah satu sosok yang menginspirasi kita semuanya. Karena apa? Jarang-jarang ya dari kami, dari teman-teman tunanetra itu mengambil jurusan yang anti mainstream seperti ini. Sungguh anti mainstream. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris mah sudah banyak yang ngambil. Sastra Indonesia, sastra Inggris mah banyak yang ngambil. Lah ini Perancis tuh. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang menjadi guru teladan di SMA Negeri 68. Oke, Mas Bima, kalau saya boleh tahu sebelumnya, Mas Bima ini lahir di mana? Tadi apakah betul di Bekasi? Ya, saya lahir di Madiun, Mas Wido, Oh, Jawa lahirnya di Timur. Madiun. Iya, lintas Oh, provinsi. Tetapi memang wow. tinggalnya saat ini di Bekasi, Jawa Barat. Wow, Madiun Jawa Timur. Iya, betul sekali Wow, di Jawa Madiun Timur. Jawa Timur. Madiun itu ada dua, kabupaten dan kota. Ya, kabupaten atau Oh, di kotanya ya? kabupaten Mas Wido. Kabupaten Madiun Jawa Iya, di Timur. Jadi kabupaten. rekan-rekan semuanya yang tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan sekitarnya patut bangga dengan Mas Bima Kurniawan ini. Termasuk saya ini, saya juga sangat bangga karena saya pun juga sekarang tinggal di Kota Kediri, Jawa Timur. Ya, Wah, sedikit berdekatan dengan Madiun ya, Mas ya. Dari Madiun ya, ke timur dikit lah, ya. Di iya. Kabupaten Madiun. Lalu merantau keluar kota mulai sejak kapan, Mas Bima? Tahun 91. 91. Iya. Kalau Oke. tidak salah waktu itu usia saya berapa ya? 3 tahun lah ya. Wow, 86, 3 91, tahun. 3 atau 4 tahun lah. Iya, Oke, 3 atau langsung 4 ke tahun. Bekasi. Iya, karena Oh, emang orang tua kerjanya kan di Jakarta.
Oh, begitu. Jadi diboyong ya, diboyong ke Hmm, Bekasi. nggih, nggih. Ya Jadi, alhamdulillah sampai sekarang keterusan di sana gitu. oh, Di Bekasi. mulai SD, SMP, SMA, kuliah berarti dari Bekasi, nggih? Sudah tidak Enggak, di Madiun enggak lagi. lah. Dari Oh, enggak? TK Mas Oh, Wido. TK. Oh, TK. Iya, Iya. dari TK, Iya, TK, TK. TK, TK SD SMP. SMP, SMA di Iya. Bekasi. Wah, luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Mas Bima ini adalah tunanetra. Sama seperti saya, dan banyak sekali tokoh yang menginspirasi dari kalangan kami, teman-teman tunanetra, dan salah satunya Mas Bima ini. Kenapa kok menginspirasi? Karena satu, dia guru bahasa Prancis loh, keren luar biasa. Dua, saya mendengar Mas Bima ini adalah ketua Ikatan Guru Tunanetra Inklusif atau disebut Inklusif. dengan IGTI. Apakah betul demikian, Mas Bima? Iya, betul Mas Wido, Wow, IGTI. ini IGTI atau IGTI ini kita ngobrol-ngobrolin tentang ke kesehariannya Mas Bima, kesibukannya Mas Bima di IGTI, dan tentunya kesibukan Mas Bima di sekolahan, ya Mas ya. Nah, untuk Insya itu Allah. Boleh, boleh. ya berarti setiap harinya di Bekasi. Nah, selama tunanetra ini Mas, kalau saya boleh mengetahui, Mas Bima kalau datang, berangkat, dan bertugas dari rumah ke sekolahan, itu gimana Mas Bima? Dengan non sewu, melihat kondisi latar belakang Mas Bima yang tunanetra ini, lalu bagaimana untuk mengantisipasinya begitu Mas Bima? Iya, ini di luar pandemi atau di masa pandemi nih Mas Wido nih? Oh, ya tentunya dua-duanya. Nah, Oke. ini tentunya dua-duanya, betul. Ya, saya itu mengajar di SMA 68 Jakarta sejak tahun 2011, Mas Wido. Ya, tepatnya 11 2011. Januari 2011. Wow. Nah, pada waktu itu saya dalam keadaan low vision. Ya, jadi Wow. tunanetra tapi low vision. Ya, Hmm. masih bisa lihat lah meskipun dengan jarak Oh. pandang yang sangat terbatas. Ya, tetapi Nggih, mata kanan nggih. saya memang sudah totally blind. Ya, tinggal mata Oh. kiri yang low vision. Mhm, mhm, Nah, mhm. saya pada waktu itu sih masih bisa pergi dengan leluasa Mas Wido. Ya naik Oh, bis gitu ya. naik bis. Dan di tahun-tahun itu memang saya masih awam nih dengan kedisabilitasan, saya belum tahu Wah, dan belum paham gitu ya. padahal jenengan sudah termasuk disabilitas, tapi jenengan Ya, belum begitu betul paham gitu ya? seharusnya ya, seharusnya ya karena Nggih, nggih, memang nggih, 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 nggih. kategorinya sudah tunanetra itu ya Iya, sebenarnya ya. iya itu Iya, udah tetapi tunanetra itu. ya saya nggak menganggap saya itu tunanetra dan disabilitas. Jadi saya tuh dari kuliah dari SD ya, SD Heeh, SMP heeh. SMA SMP SD Iya, SMP SMA heeh. kemudian ke perguruan tinggi itu ya bersama-sama dengan orang yang bukan disabilitas, artinya Wow. bersaing dengan mereka, kemudian Iya. juga ya berada di lingkungan bersama mereka dengan anggapan bahwa saya itu sama seperti mereka gitu ya. Wah, keren Dan luar karena biasa. memang kondisinya saya masih awam dan saya waktu itu sih ya mengabaikan lah, artinya Mhm. tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu menyampaikan ke orang-orang kalau kondisi saya seperti itu gitu. Wow. Jadi tahun 2011 sampai 2016 lah itu saya masih dalam kondisi yang bisa melihat ya meskipun sih kadang ya namanya kan kanan Mhm. nggak bisa lihat, kiri terbatas ya kadang Nggih. senggol sana senggol sini biasa Oh. itulah ya. Iya, Ya, iya, iya, tetapi iya. ya itu tidak menjadi penghalang. Jadi ya Penghalang, pulang pergi waktu itu. Cuma pulang di pergi. 2016 sampai 2020 ya, kan kita Mhm. pandemi bulan Maret Oke, 2020 itu DKI betul. udah mulai belajar dari rumah. Nah, Betul, dari betul. tahun itu Mhm. saya lebih banyak di sekolah. Ya, Oh. iya. Jadi saya Hmm. Senin berangkat bersama dengan adik saya, Mhm. Jumat saya pulang. Jadi antara Senin dengan Oh. Jumat itu berarti Kamis kan, malam Jumat Ya. itu saya berada di sekolah. Saya tinggal di Hmm. sekolah. Oh, tinggal Ya di alhamdulillah lingkungan, sekolahan. Nggih, iya nggih, nggih. lingkungan ya sangat welcome lah ya, sangat menerima Alhamdulillah. dengan baik. Ya karena Mhm. memang saya sudah cukup lama dan sudah cukup dikenal dan mengenal ya, Iya. dikenal dan mengenal lingkungan sehingga mereka juga sudah terbiasa ya bercanda pun biasa gitu nggak ada masalah lah Iya. dikatain awas nabrak berkepleset itu juga bukan sesuatu yang menjadi aib gitu ya malah kita Iya. Nggih, papa nggih, nggih. itu kan kali Betul, betul. ketabrak cewek kan gitu kan Betul, betul. Ah, itu rezeki itu kalau pertama ya.
Iya gitu. Maaf, ya. Jadi tadi disampaikan bahwasannya tinggalnya di sekolahan, ya, tinggal Iya di Mas Yuda. sekolahan dan Iya. interaksi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan Bapak Ibu guru dan masyarakat sekitar itu nyaris tidak ada apa ya jarak ya di antara Mas Bima dengan Bapak Ibu guru atau masyarakat yang notabene bukan disabilitas ya. Bahkan Iya. Mas Iya. Bima aja sering bercanda ya, awas nabrak, awas Iya. bla bla bla. Bahkan Iya. mungkin ya apa ya bisa dibilang sering juga kan kita selaku tunanetra kalau sudah saking akrabnya ya kalau bahasa Jawanya ya one-onean kayak gitu ya. Iya, Walah wong betul. buta, wah itu si buta gitu. Itu kan Nah, iya. kita udah nggak merasa apa Oh ya, enggak, nggak merasa sakit hati gitu enggak kan. betul. Iya. Karena sudah jadi sahabat, karena Iya. sudah jadi teman dekat, Iya, bahkan keluarga betul, betul. sendiri, ya itu hal yang biasa. Iya. Jadi Just, perlu diketahui juga Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kita tunanetra, walaupun kita tunanetra, kalau kita digodain, kalau kita itu diajak bercanda, sebenarnya kita senang ya. Kita senang dan kita pun iya, juga sangat welcome kalau ada masyarakat, teman-teman, orang-orang di sekeliling kita itu dekat sama kita dan suka bercandain kita. Dan kita tuh tidak bakalan sakit hati ya. Jadi kita betul, tidak akan betul. sakit hati gitu. Nah, Iya. cuman kan masalahnya ada juga ya Mas Bima ya, di Ah, antara kita itu yang merasa menyendiri, oh tunanetra iya, sukanya menyendiri dan tidak mau diganggu. iya Lalu betul. ketika berinteraksi secara hanya secara formal atau serius aja, tidak pernah gojek-gojekan atau lain sebagainya gitu, itu dengan kalau ada teman-teman yang seperti itu menurut Mas Bima bagaimana itu? Ya, sebenarnya begini, kita dengan keterbatasan atau hambatan kita miliki, pasti sesuatu waktu gitu ya, kita pasti membutuhkan orang gitu ya. Oh, betul, betul. Yakinlah, yakin gitu. Betul. Ya, Nah, kita makhluk maka sosial ya. karena keterbatasan itu kita bisa mengantisipasi kan dengan akomodasi atau aksesibilitas ya kan. Dan Betul. salah satu yang bisa memberikan akomodasi kita kan orang lain gitu. Betul, Nah, betul. untuk itu sebenarnya dengan keterbatasan ini ya kita harus menyadari bahwa kita juga butuh orang. Artinya kita nggak bisa menutup diri. Kita harus membuka, bisa mulai Betul. berdiskusi, Betul. berinteraksi. Ya, kita bangunlah interaksi kepada orang sehingga orang juga tidak canggung. Terkadang kan begini Mas Wido. Iya, betul. Kalau Canggung. misalkan kita tertutup ya kan, orang Iya. juga kadang malas pikirnya gini, wah ini jangan-jangan orangnya tersinggungan, jangan-jangan Iya, orangnya minder, jadi ya nggak betul. diajak Wah, berdiskusi, tidak diajak iya. ngobrol gitu kan. Iya, Justru sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak baik sih buat kita betul. ya, Betul. gitu. Betul. Bahkan disangkanya, wah kalau diajak berbicara, diajak ngobrol mah ganggu. Wah, padahal kita Nah senang loh. iya, Kalau betul. diajak ngobrol itu sama siapapun ya. Sama Iya, siapapun, tidak harus sama-sama orang yang terpelajar ataupun orang yang memiliki jabatan. Bahkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pinggir jalan, yang jualan, iya, tukang betul mas-mas ya. tukang beca dan lain sebagainya, kita itu juga welcome dan senang malahan ya. Betul, betul ya. Oke, Iya, oke. betul Jadi Mas kita Yuda. kuncinya harus membuka diri ya Mas Bima ya. Iya, benar Membuka kita harus. diri dan menghilangkan rasa malu yang ada dalam hati dan benak kita itu. Iya. Ya, itu. Anggap aja gini Mas Wido, kita jalan gitu kan, kita nabrak gitu kan. Ya buat apa kita malu gitu ya? Betul. Ya kan emang kondisi kita seperti ini ya kalau kita Mm-mm. malu ya berarti buat apa gitu loh. Maksudnya kan dengan kondisi kita Ya, seperti ini hal yang lazim itu ya sudah betul. kita anggap saja itu sebagai sebuah apa ya? Hiburan lah mungkin buat orang yang melihat. Terkadang kan ketika Liburan. saya jatuh gitu orang kan biasa ketawa dulu gitu. Lu ada aja gitu kan gitu. Nah, kalau gua nggak jatuh Iya, gitu ibaratnya ya ya. gua bisa lihat gitu, kalau gua nabrak Ya, berarti gua ntar disangka bohongan gitu kan betul. gitu. Jadi ya Betul, diambil ini betul. aja, Bahkan enjoy dan happy lah gitu. iya, enjoy aja ya. Bahkan kalau Iya. kita itu jatuh ya, entah jatuh dari selokan, jatuh dari Heeh. tangga, kita tuh sebenarnya tertawa dalam hati ya, bukan grselo Betul, ya. iya. Iya. Jadi kita itu di dalam hati kita asem gitu. Iya. Iya. Jadi kita kalau nabrak itu juga kita itu sebenarnya tertawa dalam hati, Iya. bukan merasa
waduh, kita terus akhirnya bersulah dalam hati, mengeluh dalam hati gitu Iya, enggak? enggak lah, enggak. Iya, kita Justru malah ini kadang-kadang tembok lagi di ketawa. sini ngapain gitu kan. Iya, begitu. Gitu ya. Gitu. Ya, tapi pada dasarnya memang sih lumrah ya kalau ada orang-orang yang di sekeliling kita yang mengetahui kita jatuh atau nabrak itu mungkin merasa iba, kasihan itu sebenarnya ya wajar, itu wajar. Iya, Tapi betul, betul. sebenarnya dalam hati kita ya nggak apa-apa gitu kan. Itu hal yang Iya, lumrah. Dan sudah kita rasakan dari ketika kecil sampai saat ini gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja gitu. iya. Oke. Ya, Mas Bima. Halo. Iya, silakan Mas Yuda. Kalau tadi bercerita tentang interaksi dengan Bapak Ibu guru, interaksi dengan masyarakat sekitar. Lalu jenengan tunanetra ya. Iya. Saya juga tunanetra juga. Lalu ngajarnya gimana itu ya? Ngajarnya Oh, dengan ngajar. anak-anak, menerangkan ini itu bagaimana. Iya. Terutama tuh di kelas jenengan itu pasti ada papan tulis. Itu apakah jenengan pakai atau gimana itu? Oh, dipakai dong. Orang udah disediain masa nggak dipakai. Oh, tetap dipakai? Ya Wah, pakai. Kan gini Mas Wido, yang oke. perlu ditanamkan stigma negatif itu harus dihapuskan nih buat orang-orang yang bisa melihat. Kita itu tunanetra, kita tidak bisa lihat, bukan tidak bisa mengajar. Jadi harus Gitu ya. diperhatikan bahwa tunanetra itu hanya tidak bisa melihat. Tetapi ketika teman-teman melihat dan mengajar dengan strategi yang dimiliki, kita juga dengan kita tidak bisa melihat, kita bisa mengajar dengan strategi yang kita miliki pula. Gitu ya. Nah, Gitu. karena saya sudah cukup lama 2011 ya. Jadi saya sangat sekali mengenal tuh lingkungan kelas, di mana tempat bisa buat jalan gitu ya. Jadi saya bisa muter-muter untuk ya bahasanya inilah kalau orang yang bisa melihat mengawasi. Ya kalau kita nggak bisa kan, kita ngawasi ngapain, kita diawasin gitu kan, kita diawasin Iya, gitu. betul ya. Nah, kita ini aja bikin suasana kelas itu apa ya, hidup gitu ya. Ya kita asal tunjuk gitu. Wow. Tidur ya? Enggak Pak, enggak. Membuat Mainan suasana handphone? kelas Enggak. hidup. Nah, Ya, enggak. Oh ya bagus. Itu lalu, anak yang rajin. Gitu untuk ya kan. membuat suasana kelas hidup itu bagaimana Mas Bima? Nah itu, jadi ya kita jangan stay aja di depan kelas gitu ya. Waktu kondisi kita tatap muka, ya saya mencoba untuk mengelilingi kelas. Ya meskipun sih kadang juga kan biasanya anak itu kan meletakkan apa ya, Tupperware apa itu botol minuman ya di atas meja. Ya sering beberapa kali jatuh sih. Gara-gara kesenggol jenengan? Iya, pasti kan itu kan sesuatu ini yang sudah hafal aja pasti kita bisa terkadang terpleset lah gitu, artinya nggak pas dengan yang kita ancang-ancang gitu tuh, senggol jatuh, aduh maaf gitu. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya mereka sudah paham lah dengan kondisi ini. Dan kalau nulis di papan tulis juga biasanya saya hanya memberikan sesuatu yang menjadi sebuah inti atau poin. Jadi nggak banyak Mas Widu. Misalkan poinnya nih, tulisannya ini BONJOUR dibaca bonjour gitu ya. Bonjour, good morning gitu kan. Tulisannya gitu. Nah, itu kan tidak panjang ya. Tidak panjang jadi bisa gitu ya. Nah, kadang memang tetapi untuk masalah namanya manusia ya, alfa itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Kadang saya lupa ngapus, ya ada sih nyeletuk gitu ya, Pak ketabrak tulisannya gitu kan. Tapi yang lain gitu. Oh ketabrak ya, nggak apa-apa bilang aja gitu. Yaudah, di mana yang kosong gitu, saya tulisin kosong. Gitu, gitu. Jadi jenengan tetap menggunakan kapur tulis atau bukan kapur, spidol sekarang Mas. Spidol ya, oke. Spidol itu untuk menulis tulisan Latin begitu nggih, tulisan pada umumnya. Nah, ketika jenengan nggak bisa melihat, apalagi sekarang ini sebelum pandemi kemarin tentunya, itu tulisannya bisa dibaca oleh anak-anak? Bisa. Mereka nggak ada masalah. Luar biasa. Kan poin Mas, video poin-poin saja. Tetapi kalau yang panjang biasanya nih, saya kasih catatan gitu ya. Nah, saya minta bantuan. Saya harus membangun kepercayaan pada murid saya dan pada diri saya untuk mempercayai murid
Agar apa? Agar dapat menjadi asisten. Jadi bisa Oh, membantu. asisten. Ya, oke. Nah, iya. Oke. Jadi membantu saya bisa Mm-mm. menanyakan nih, kira-kira dari Mm-mm. kelas gimana gitu ya. Mm-mm. Terus ada nggak yang Oh. berisik, ada nggak tidur gitu ya. Mm-mm. Nah, Oh, jadi gitu kita harus nggih. mempercayai murid dan Ya. kita harus mencari yang dapat dipercaya kan gitu kan. Nah, Oh, nah begitu. maka ketika ada tulisan yang Betul. panjang ya saya minta tolong gitu. Nah, Oh, namun nggih, nggih, untuk nggih. yang sesuatu poin dasar saja yang tidak begitu panjang saya bisa nulis gitu. Oh, iya, Karena iya, kan saya iya. bukan limbat ya kan. Bukan limbat. Iya, 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 iya. kalau limbat bisa naik motor tanpa Tanpa mata melihat ya. ditutup. Tanpa Iya, cara ditutup. Iya. iya Yeah. betul. Jadi Kobuser pun juga dulu pernah itu Oh, jalan. bisa pernah juga. Wah, sakti Pernah ya. ditutup juga di Kobuser dulu ya. Dulu banget tahun berapa ya Pernah itu ya. ya? Iya. Iya pernah. Wah, Nah, nanti kalau saya kayak gitu disangkain tukang sulap tuh. Wah, ini bapak tukang sulap gitu. iya. Bahkan ada juga di antara kami tunanetra itu yang menekuni bela diri kalau nggak salah dari Merpati Putih atau apa ya, itu dengan cara tanpa melihat pun bisa mengikuti latihan di Merpati Putih. Itu kata teman-teman saya yang mengikuti sih, ada tuh di antaranya Mas Bima. Ya, artinya apa? Artinya mata hatinya itu lebih Buka. dibuka dan Iya. lebih tajam. Dan saya tadi keren banget saya. Mas Bima tadi menyampaikan pertama harus menghilangkan stigma negatif kita ya. Artinya apa? Kita tuh hanya nggak bisa melihat. Kita itu hanya nggak bisa melihat, tapi mengajar kita oke, gitu kata Mas Bima kan. Iya, Kita tuh betul. nggak bisa melihat, hanya nggak bisa melihat, tapi kalau kita beraktivitas, mau ngapain aja kita bisa. Nah, lalu Bisa. ketika di dalam kelas tadi, walaupun Mas lihat dengan Mas Bima tadi dengan keterbatasannya, bisa mengondisikan kelas, bisa berada di depan, di belakang, di kanan, kiri, di sudut ruangan kelas, itu pun ternyata salah satu langkah yang ampuh untuk mengkondisikan siswa agar siswa tidak rame. Dan bahkan Iya. tadi Mas Bima pun juga masih hafal dengan huruf Arab, huruf Latin itu seperti apa ya? A itu Iya. bagaimana, B itu gimana, C itu gimana? Oh, Iya kan? masih Mas Wido. Masih hafal ya itu ya. Masih. Iya ya, oke ya. Hmm. Itu. Jadi seperti itu. Dan ketika pandemi ini bagaimana Mas Bima ketika pandemi Wah, ini? pandemi ini justru sebenarnya apa ya? Sesuatu yang menguntungkan buat kita Menguntungkan. kan. Wow, ada hikmahnya nggih? Oh, betul. Hikmahnya tuh sebenarnya buat tunanetra yang sangat sekali bergantung kepada teknologi dan sekarang adalah zamannya dengan teknologi itu sesuatu yang menguntungkan sebenarnya. Termasuk saya kan belum dari Oh. tahun 2020 bulan Maret itu belum sama sekali ke sekolah kan. Jadi semua aktivitas itu ya hanya dilakukan di depan laptop, depan handphone, smartphone gitu kan. Okay. Baik mengajar, membuat video pembelajaran, membuat modul, semua itu serba dengan digital, serba dengan teknologi. Artinya ini sangat membantu sekali gitu ya. Jadi untuk nilai yang waktu ditatap muka di sebelum pandemi kita harus minta bantuan dituliskan, ya kan? Kemudian sekarang kita tidak perlu lagi meminta karena kita bisa dengan mengatur dengan teknologi kan, misalkan dengan Google Formulir, dengan pilihan ganda, kemudian apa skornya terrilis langsung. Jadi kita nggak perlu ribet gitu, tiba-tiba udah nongol gitu kan. Tinggal kita urutin aja anak-anak yang siapa nih yang dari absen abjad A sampai Z baru kita masukkan ke buku nilai. Itu Mas Wido. Oh, begitu. Jadi salah satu hikmah dari pandemi ini, kita masih bisa dan tetap bisa belajar ya Mas Bima ya, mengekspresikan diri kita, mengeksplor kemampuan kita untuk meningkatkan kemampuan IT kita begitu ya. Seperti Zoom seperti ini, Google Meet gitu kan, Messenger ataupun aplikasi lainnya ya. Kita bisa Google Form, kita bisa membuat video bahkan di antara kita sendiri, bahkan mungkin Mas Bima sendiri ada channel YouTube-nya ya, membuat channel ada media. Wah, keren tuh. Mas Bima Kurniawan aja punya channel YouTube-nya sendiri ya. Ya, untuk apa? Untuk media pembelajaran tentunya ya, Mas ya. Pasti, betul Mas Wido. Oh, wow, keren. Jadi malah dengan adanya digitalisasi pembelajaran seperti ini sangat membantu Mas Bima Kurniawan dan mungkin teman-teman tunanetra yang ada di luar sana yang menjadi guru juga ya, Mas ya. Iya, semestinya sih
ketika memang kondisinya belajar dari rumah dan mengajar di rumah ya pastilah ya teknologi. Mungkin ada sih beberapa teman yang memang tinggalnya di daerah yang sinyal agak kurang baik gitu. Itu kan sesuatu yang di luar ya, di luar kendali kita gitu ya. Tetapi hikmahnya adalah begini Mas Wido. Kalau nggak ada, kalau misalkan pandemi tidak ada, saya kemungkinan tidak terlalu handal di dalam pembuatan formulir, Google Classroom, ya kan, Zoom gitu ya. Karena dengan kondisi itu kan memaksa kita sebenarnya kan. Betul. Jadi memaksa otomatis kita harus bisa. Nah kita harus belajar ya kan. Sampai akhirnya ya kita ya alhamdulillah bisa dikatakan mahir juga sih belum gitu ya. Tetapi ya tidak kita sudah menguasai gitu loh. Iya. Oh, berarti dalam menyongsong tahun 4.0 ini, teman-teman tunanetra yang jadi guru pun insya Allah tetap bisa mengikuti ya Mas ya? Harus malahan gitu. Iya. Karena begini, stigma negatif dari masyarakat itu harus kita hapus dari diri kita. Dari internal kita bisa menunjukkan bahwa tunanetra itu bisa berkarya, bisa mandiri, ya kan? Sehingga ketika orang melihat, ternyata ini ya persepsi kita salah. Tunanetranya bisa jago main komputer, ya diadu aja, barangkali dia yang ngomong nggak bisa main komputer kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi stigma negatif itu akan terhapus dengan pembuktian sebenarnya. Betul. Gitu. Ya, kita memang tidak bisa memungkiri Mas Bima. Banyak teman-teman di luar sana yang dianggap ya, teman-teman tunanetra itu hanya dianggap cuma bisa mijet doang, main musik doang, ya. Bahkan hanya bisa dianggap menyusahkan keluarga saja, gitu kan juga banyak stigma negatif seperti itu. Padahal kalau diekspor, digali kemampuannya, bisa aja ya. Betul. Seperti yang tadi jenengan bilang, kita hanya tidak bisa melihat, tapi kalau ngapa-ngapain, insya Allah kita bisa, gitu kan? Bisa. Bekerja, ya. Nyatanya Mas Bima sudah jadi guru. Artinya apa? Belajar pun bisa. Dan sekarang pinter membuat video, bisa mengajar lewat jarak jauh gitu kan. Iya, betul. Ya, Mas Bima kalau ngajar jarak jauh biasanya pakai apa, Mas? Zoom. Bisa pakai Zoom. Pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Berarti sudah lancar ya Zoom-Zoomannya ya, luar biasa. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya, jadi memang di saat pandemi ini tuh ada keberkahan bagi kita semuanya, terutama bagi para praktisi pendidikan yang kurang mahir di dunia IT ya. Jadi bisa diangkat, di-upgrade kemampuannya, yang tadinya nggak tahu Zoom itu apa, Google Meet itu apa, Google Form itu apa, itu akhirnya pada pakai dan sekarang udah pada bisa. Itu hikmahnya, benar. Jadi dibalik apa ya? Hikmahnya gimana Mas? Gimana Mas Bima? Iya, dengan kondisi seperti ini yang membutuhkan teknologi yang memaksa kita. Kalau kita tidak dapat menggunakan teknologi ya pastinya kan akan menyusahkan sendiri. Kita akan susah, ya kan? Ngajar nggak bisa, sedangkan itu kan kewajiban. Kewajiban, ya kan? Kemudian juga kita mau bergerak juga susah, sedangkan kondisi kita harus dipaksa di rumah. Ya mau nggak mau kita harus belajar gitu. Tetap mengupgrade kemampuan tuh tetap harus ya Mas ya. Harus, iya betul. Iya betul, karena sangat dimungkinkan dan pasti kedepannya pun tantangan kita jauh lebih berat lagi, apalagi guru-guru seperti Mas Bima ini tantangannya jauh lebih besar, apalagi tunanetra kan. Jadi mau nggak mau harus bisa mau belajar dan mengupgrade diri gitu kan. Nah, jadi sampai saat ini tidak ada masalah ya Mas Bima ya, walaupun itu pandemi ataupun tidak pandemi, dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas tetap oke ya. Kalau masalah itu tidak ada Mas Wido. Masalah itu pasti ada. Cuma kan bagaimana cara kita mengatasi masalah gitu kan. Jangan sampai kita lari dari masalah kan gitu. Masalah pasti ada. Sampai saat ini permasalahan yang pernah dialami oleh Mas Bima bisa teratasi ya? Ya, itu dengan cara itu Mas Wido. Karena awalnya dipaksa kan, itu harus dipaksa sehingga kita cari tahu, sehingga kayak dulu saya nggak bisa buat potong video, saya carilah itu gimana tutorialnya video ya kan, sampai akhirnya bisa itu kan pertama masalah kan, waduh saya harus bikin video pembelajaran, masa ada sesuatu yang di awal tidak baik
upload gitu kan nggak enak gitu. Iya betul. Gimana cara motongnya nih, itu kan masalah awalnya. Betul. Nah, sedangkan kalau kita lari dari masalah, udahlah biarin. Ya artinya kita nggak akan pernah bisa motong video gitu ya. Tapi Betul, ketika betul. kita mencari masalah dengan cara mungkin tanya ke teman yang lebih mahir, kemudian juga di YouTube kan banyak tuh ya di channel-channel untuk tunanetra, ya tutorial untuk bagaimana memotong video, mengedit video dan sebagainya kita sudah ada. Ya, tinggal kita maksimalkan saja di situ kan. Iya. Oh. Tetap di balik kesulitan tuh pasti ada kemudahan untuk orang yang mau belajar ya Mas Bima ya. Iya. Oke, ya. Kita tadi telah mendengarkan kesehariannya Mas Bima, interaksinya di sekolahan gimana, hubungan dengan Bapak Ibu guru beserta para murid. Nah, ini yang penasaran ini. Ini yang penasaran Mas Bima. Saya pengen tanya terkait dengan kesibukannya Mas Bima di luar jam mengajar di sekolahan. Mas Bima ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah Ketua Ikatan Guru Tunanetra Inklusif IKTI. Ya. Nah, boleh diceritakan Mas, ini IKTI ini apa ini Mas? IGTI ini Mas. Oh ya, jadi IGTI itu adalah insya Allah akan menjadi sebuah organisasi profesi. Amin, Masya Allah. Ya, khusus untuk guru tunanetra. Khusus ya, guru tunanetra. Iya betul, guru tunanetra. Semuanya di situ tunanetra. Jadi guru banyak tunanetra. Ya Mas ya di luar sana itu guru tunanetra itu? Oh banyak Mas Widu. Wow. Dan lebih hebat dan tidak perlu lagi diremehkan. Yang jelas mereka Masya sudah Allah. Mendapatkan sertifikat apa yang dia pantas ya kan, ajarkan ya kan, Mas Wido sebagai guru fikih. S1 ya kan Mas Wido kan? Mas, iya sama. SKI Mas. Oh SKI, oh iya, sejarah kebudayaan. Iya. Wah sebenarnya saya tidak mau pengen ngomong kalau saya itu guru. Ya, oh, jadi ya Mas, saya tidak ingin sebenarnya tidak pengen dibilang guru. Wah apa dong, pendidik atau pengajar? Ustadz. Oke. Jadi dalam kegiatan di IGTI ini Mas Bima jadi ketua, yang mana direncanakan IGTI ini nantinya akan menjadi organisasi profesi. Dalam proses mudah-mudahan ya doakan saja. Semoga perangkat-perangkat yang memang diperlukan untuk ke arah sana ya, ke arah organisasi itu segera terpenuhi. Wow, luar biasa. Ini yang saya dengar Mas Bima Kurniawan ini adalah founder ya, pendiri, bahkan pertama kali yang mengajak teman-teman tunanetra untuk ayo membentuk komunitas dan bahkan sekarang menjadi organisasi IGTI ini. Latar belakangnya apa Mas? Iya, pertama itu gini Mas Widu, justru saya nggak ada pikiran ke arah organisasi dulu. Oh, nggak ada pikiran? Nggak ada. Yang saya pikirkan bagaimana saya dengan kondisi minoritas yang berada di mayoritas. Kalau di SLB mungkin banyak ya. Sekarang kan kita di luar SLB. Iya, kita di satuan pendidikan umum atau mungkin di satuan penyelenggara pendidikan inklusif. Artinya mayoritas adalah yang bukan disabilitas gitu kan. Nah, bagaimana membangun sikap saling memotivasi antara kita nih. Awalnya gitu Mas Widu. Maka saya pikir wah ini kayaknya perlu nih dibuatkan forum diskusi. Nah, forum diskusi. Awalnya pengen forum diskusi aja gitu. Awalnya forum diskusi di grup WhatsApp kan. Nah, judulnya aja saya itu mikir-mikirin waktu itu kan. Sebenarnya saya mau bikin judul guru tunanetra yang mengajar di sekolah umum awalnya gitu. Tapi kepanjangan itu kan, makanya jadi guru tunanetra apa ya? Betul. Apa? Ya udah inklusif. Jadi ya udah inklusif itu saya cari-cari apa kira-kira yang cocok ya. Udah inklusif, maka orang enaknya GTI gitu ya. Nah, ternyata kesininya Mas Wido nih, wah ternyata antusias teman-teman tuh luar biasa. Ternyata kita memiliki semangat yang sama untuk memiliki visi dan misi. Ya sudah, semangat kita ada. Kemudian kita sudah 1 bulan kita berkumpul, sudah membuahkan visi dan misi, moto, ya kan? Wah, itu kan sesuatu yang progresnya sangat baik ya. Baru 1 bulan berkumpul aja udah bisa dapat itu gitu kan. Coba bagaimana kalau kita berkumpul meneruskan berjalan 1-2 tahun ya. Nah iya, terus kita ya bersepakatlah kita semua mencoba sama saling menguatkan, saling memotivasi bagaimana kalau kita meneruskan
tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi menjadi sesuatu yang pasti, organisasi dengan legalitas. Organisasi profesi yang legal ya, dan tentunya tetapi nanti kita bisa dipandang oleh pemerintah, dilegalkan pemerintah, yang mana organisasi profesi khusus guru tunanetra inklusif. Bisa di SD, SMP, SMA, atau di MI, MTS, ataupun MA. Ya. Betul, Mas Wido. Banyak ya Mas Bima ya, ternyata teman-teman guru tunanetra yang mengajar di non-SLB itu? Banyak. Ya, sebenarnya masih ada beberapa ya, cuman sekarang yang terdaftar itu kurang lebih ada sekitar 27. 27 ya. Terakhir dan ada tentunya yang masih banyak lagi yang belum ditemukan lah ya, belum terdeteksi ya. Dan itu di Jawa aja atau di mana? Oh, itu tersebar Mas Wido. Tersebar. Untuk saat ini ada di DKI, ya di provinsi ya, Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian Sulawesi Selatan, ya di Sulawesi Makassar Selatan. Iya, dan ada di Pulau Sumatera. Ada di Jambi, Palembang, dan Aceh. Wow, Jawa semua provinsi ada, dari DKI sampai Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Nanggro Aceh Darussalam. Oke, iya. Ada ya, jadi ya. Bahkan mungkin di luar provinsi itu masih ada yang belum kita ketahui saja mungkin ya. Kayaknya sih masih banyak. Cuman kita nanti berusaha untuk menemukan. Agar apa? Agar kita bisa berjuang bersama. Gitu. Oh gitu ya. Jadi tadi disebutkan sudah mulai dari forum berkumpul, silaturahim, 1 bulan lalu bisa membuat visi misi, moto, nama bahkan ya. Itu lalu sampai saat ini apakah ada langkah lain Mas, mungkin langkah advokasi, langkah pengembangan pemberdayaan guru tunanetra itu sendiri, atau mungkin program lain Mas Bima mungkin ada pernah melakukan itu atau gimana? Oh, kita sedang ingin melakukan advokasi. Advokasi. Ada teman kami tapi ini belum bisa disampaikan lebih lanjut. Karena ini kan sifatnya masih privasi, dan insya Allah di minggu ini. Wow, Masya Allah. Bisa, dan kita bisa memperjuangkan, dan kita bisa berjuang bersama. Oh, langkah advokasi ya. Jadi walaupun ada di antara kita yang tunanetra itu bekerja sebagai guru, tetap ada satu di antaranya yang mungkin ada kendala, kesulitan, entah itu komunikasi ataukah mungkin hal teknis lainnya di sekolahan gitu ya Mas ya. Iya, dengan kerjanya. Dan itu IGTI ada di situ. Dan IGTI insya Allah emang tujuan kita ke arah sana. Karena misi kita salah satunya adalah menjadi forum komunikasi dan advokasi, Mas Wido. Forum komunikasi dan advokasi. Wah, luar biasa, nggih. Ya, dengan demikian tentunya bagi teman-teman guru tunanetra yang ada di luar sana, ketika ada kendala, ketika ada kesulitan dalam dunia pekerjaannya, tentu bisa berkonsultasi, mengkomunikasikan keluhannya kepada IGTI ya Mas Bima ya? Iya, kita punya departemen tersendiri. Ada departemen sendiri. Departemen advokasi dan organisasi. Iya, ini kalau boleh tahu nih itu struktur organisasinya apa aja nih kalau saya boleh tahu nih? Selain ketua mungkin ada bendahara, sekretaris itu tentu ya. Wakil, sekretaris, bendahara. Gitu. Dan sampai saat ini masih ada 2 departemen. Karena kita baru dalam proses ya. Kita baru memikirkan kira-kira apa sih yang penting untuk menunjang misi kita. Kita baru membentuk 2 departemen. Yang pertama Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, departemen ini untuk membantu teman-teman yang, mohon maaf, terkadang di antara kita kan tidak sama. Kesempatan juga tidak sama ya kan. Ya, mungkin yang sedikit tertinggal di dalam masalah IT ya kan. Tetap ada ya, masih ada ya. Ya pasti ada lah Mas Wido ya kan. Gitu. Nah, itu dengan PSDM ini insya Allah kita akan membantu teman-teman untuk dapat bersama belajar, entah itu komputer ya atau penunjang pembelajaran saat ini kan, belajar dari rumah sangat sekali membutuhkan komputer kan. Nah, itu dengan PSDM. Kemudian departemen yang kedua, Departemen
advokasi dan organisasi. Nah, Advokasi dan iya, organisasi. departemen ini Oh. adalah tujuannya untuk menjalin komunikasi. Hmm. Komunikasi kepada koordinator di setiap wilayah-wilayah Oh. IGTI, Nggih. kemudian juga dengan komunikasi itu ketika ada masalah, kendala, kita mudah-mudahan bisa meneruskannya Iya. menjadi advokasi. Gitu. Oh, begitu nggih. Jadi ada departemen yang bertugas atau menjalankan kegiatan pengembangan, pemberdayaan sumber daya dari teman-teman guru tunanetra itu sendiri, nggih. Dan ada juga Betul, departemen yang menjalankan kegiatan yang lebih ke nuansa advokasi, betul, mendampingi ya, dan memberikan betul, konsultasi, saran, solusi betul. Iya, bagi teman guru tunanetra yang mengalami kesulitan iya, dalam dunia kerjanya entah itu di sekolah ataupun di madrasah. Oke, luar betul. biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Yang saya dengar pun juga pernah mengadakan pelatihan ya, Mas ya. Iya, Pernah kita sudah mengadakan pelatihan Microsoft PowerPoint ya, Office PowerPoint. ya, Iya, PowerPoint dan Google Form kalau nggak salah atau iya gimana, Mas betul. ya? Iya, Ya. Ya, jadi bagi guru tunanetra yang ingin mengembangkan media agar membuat PowerPoint itu lebih bagus, lebih canggih, ya bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh IGTI. iya. Bagi guru Atau tunanetra yang kunjungi saja channel IGTI, channel YouTube. Ikatan Guru Tunanetra Oh, Inklusif. kalau nggak masuk aja ke webnya, Mas Wido. Oh, ada Di situ webnya. sudah ada, Oke. ya, Web. www.igti.or.id. Ya, di situ Oh, nanti sudah insya Allah kita update. www.igti.or.id. Oke. Itu di situ insya Allah kita akan coba terus mengupdate apa yang kita lakukan, Wow. baik secara advokasi maupun secara pelatihan, Wow. karena kita memiliki admin atau operator yang handal, Mas Wah, Wido. Masya Allah. Dan Wah, adminnya itu ini, apakah tunanetra juga, Mas? wah iya, Wah, jadi nggak keren, perlu luar biasa. diragukan lagi. Iya, Tunanetra sudah bisa Bapak-bapak, membuat web. Ibu-ibu, dan saudara-saudara semua, Iya, admin dari IGTI ini tunanetra juga loh. Bukan orang non betul. sewu, bukan orang Iya, yang bisa melihat, tapi orang yang sama-sama tunanetra. Jadi admin channel IGTI, admin situsnya IGTI itu sendiri, semua dilakukan oleh teman-teman tunanetra juga. Dan podcast betul. ini pun juga diadmini, diatur langsung oleh dari teman-teman IGTI juga ya, Mas. Betul. Oke. Semuanya kita belum ada volunteer karena kita baru, Oh jadi kita gitu, masih belum ada. mandiri. Iya, kita masih mandiri, Mas Wido. Oh, Nanti mungkin setelah anggaran dasar, anggaran rumah tangga selesai, rampung, kita bisa mengarah ke sana. Gitu. Wow, Atau jadi mungkin ada teman-teman yang menyaksikan ini menjadi volunteer untuk IGTI. Wah, wah, dengan oke. bangga Jadi hati. Bapak Ibu Iya. guru, saudara-saudara sekalian, tidak harus guru ya, Mas ya. Tidak harus Oh, guru nggak mungkin mesti ya. semuanya, Mas Wido. Ya. Yang penting satu, Oke. peduli terhadap isu disabilitas dan pendidikan inklusif. Wes, Nah, sama saja, baik siapa itu saja. tunanetra ataupun non tunanetra, ya baik itu guru maupun non guru boleh menjadi volunteer. Yang penting Betul. bisa dan mau belajar terkait dengan isu disabilitas dan apalagi Mas tadi Pendidikan inklusif. pendidikan inklusi ya, yang berminat gabung sama IGTI pastinya boleh dong ya Mas ya. Boleh, kita membuka. Oke. Ya, kita bisa Ya, luar bersama biasa. memperjuangkan ini untuk Indonesia inklusif 2030, Mas Wido. Untuk Indonesia inklusif 2030, semoga pendidikan inklusif Indonesia semakin berjaya, ya. Amin. Amin. Bravo tunanetra Indonesia. Ya, bravo. Luar biasa. Oke, Mas Bima. Ya, alhamdulillah Mas Bima, pada sampai saat ini rasanya sudah lama banget nih saya ngobrolnya tuh, sudah kenyang rasanya ngobrol sama Mas Bima. Sangat udah lama ngobrol menginspirasi nggak sekali nih. disuguhin lagi ya. Iya nih. Ini nggak ada kopi sama gorengan juga nih. Iya. Ini Mas Wido, salah satu kendala untuk apa dengan tatap maya tuh seperti ini. Iya. Oh gitu. Ya, salah satu tidak ada kopi bareng, gorengan bareng. Gitu ya. Iya, kalau tatap muka sih ya semuanya ada plus minusnya lah. Kita ambil hikmahnya saja. Betul. Jangan memikirkan yang minus-minus ya. Iya. Ya, ntar nggak jelas jalan kita iya, juga. kalau minus-minus terus malah nggak nyampe-nyampe, Man. Ya. Betul. Iya. Saya aja sama Mas Bima aja sebenarnya belum pernah ketemu ya, Mas ya. Belum. Ya, dengan adanya pandemi ini, barokahnya apa? Hikmahnya apa? Ya bisa bertemu dengan Mas Bima, menjadi teman, saudara,
sahabat, bahkan bisa berkenalan dengan Mas Bima beserta teman-teman yang ada di IGTI. Luar biasa banget tuh. Ada rencana, ada program. Lalu pastinya Mas, tiada gading yang tak retak Mas. Pastinya ada kendala atau kesulitan-kesulitan yang pernah dialami Mas Bima dalam mengelola organisasi ini gimana Mas? Apakah ada Mas itu? Kesulitan ya? Yeah. Sebenarnya gini ya. Atau kelemahannya sampai saat ini itu apa? Kesulitannya itu adalah ini. Kita memiliki mood yang terkadang naik, terkadang turun. Semangat berarti ya, semangat berorganisasinya. Betul. Semangatnya kadang naik, kadang turun. Kita harus inilah pintar-pintar ya membangun komunikasi intinya gitu ya. Gitu. Membangun komunikasi khususnya untuk di pengurus ya kan, pengurus karena pengurus. Kan yang menggerakkan roda organisasi saat ini kan pengurus ya, meskipun pengurus perdana dengan keterbatasan perlengkapan dan perangkat, tetapi kita kan akan mencoba untuk memenuhi semua itu gitu ya. Di dalam pemenuhan itu masih ada lah, pastilah itu mood itu ada sesuatu yang lazim lah ya, itu sesuatu yang diberikan Tuhan, kadang naik kadang turun. Kita menyikapinya dengan arif dan bijaksana saja gitu ya. Yang penting komunikasi itu tetap ya, kita telepon, kita gini gitu ya Mas. Telepon rapat gitu. Oh ya rapat ya Mas ya. Iya ya, masuk. Gitu nggih. Ya, tapi itu memang lazimnya manusia, kewajaran yang dimiliki oleh manusia, mood naik turun itu memang ada ya Mas. Dalam hal pekerjaan pun juga kayak gitu ya. Terkadang kita itu semangat dalam mengajar, semangat bertugas gitu kan. Berangkat pagi-pagi, tapi ada kalanya juga sih kita sebagai manusia kadang lopro, apalagi kita sedang ada banyak masalah. Jadi ngajarnya mungkin kurang maksimal ya, seperti itu ya Mas ya. Bisa dianalogikan seperti itu. Kalau akhir bulan enggak kan akhir bulan. Akhir bulan kan mendekati tanggal muda. Kirain loyo kan akhir bulan, jangan. Karena kita kan guru, kita sebagai role model kan, kita dicontoh murid. Jadi ya minimal kita bisa tutupi lah apa namanya rasa tidak enak kita itu ya. Mudah-mudahan di depan murid terlihat dengan sumringah ceria gitu ya. Gitu. Walaupun ada masalah di dalam hati kita dengan teman-teman kita, bahkan keluarga kita, tetap masalah keluarga ya ditaruh di keluarga, di sekolahan hanya totalitas untuk murid-murid kita gitu Mas G. Oke, iya. Lalu ini Mas, harapan Mas terakhir nih Mas, harapannya dari Mas Bima sendiri secara personal dan kepada organisasi IGT itu gimana Mas? Apa rencana harapan Mas Bima ke depan tuh? Harapan saya apa ya? Saya tuh tidak terlalu muluk karena memang kita hidup di dalam sesuatu yang berbeda, ya, keberagaman. Kita berada di dalam kebinekaan yang memang di dalam terciptanya NKRI itu memang sudah ada gitu ya, bineka itu sudah ada bahkan sebelum NKRI ada gitu. Kan kitabnya Tutan Tular tuh kan Sutasoma. Nah, memang di situ tercerminkan sesuatu yang berbeda-beda gitu. Jadi ya harapan saya sih memang untuk kedepannya sikap atau rasa dari inklusif itu benar-benar tercermin. Tercermin kenapa? Karena memang kita tuh dari awal terbentuknya NKRI itu sudah berbeda, sudah beragam, dan kita sudah harus menghargai itu. Sebenarnya kita sudah paham kan. Sudah ada modalnya berarti ya. Betul, kita adalah dari dulu nggih. Iya, seharusnya itu yang harus ditanamkan. Apalagi yang kita yang sangat mengagumi Pancasila. Kita harus melihat sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada poin penting ya kan. Kita harus menghargai kesamaan harkat dan derajat, hak asasi manusia, bahwa semuanya itu sama ya, tidak dapat dibeda-bedakan dari ras, suku, agama, warna kulit, tinggi badan, ya kan, kurus atau gemuk, atau disabilitas atau non disabilitas. Semuanya sama. Semua sama. Kita sebagai warga negara Indonesia yang kita harus benar-benar mengikuti dan dapat menikmati dari apa yang telah ditetapkan ya kan, regulasi hukum
Betul. Ya, baik pendidikan, pekerjaan, semua itu kita harus dapat gitu. Karena memang itu sudah ada aturannya. Bahkan kan kita sudah ada aturan khusus ya kan? Undang-Undang Nomor 8 Oh iya 2016. betul, sudah ada Gitu. undang-undang disabilitas Iya. juga, nggih. Iya, Iya, artinya nggih. mudah-mudahan stigma negatif dari masyarakat terkait dengan masalah disabilitas tidak bisa apa-apa, disabilitas hanya perlu dikasihan itu mudah-mudahan terkikis. Ya, Terkikis dan bahkan hilang disabilitas sama bisa sekali, juga, iya bisa berpartisipasi, bisa juga melakukan apapun, asalkan karya, diberikan akomodasi dan aksesibilitas yang kesempatan semestinya. ya, diberikan Betul. kesempatan, ya, Tapi yang aksesibilitas, aksesibel, ya, yang mudah, akomodatif. ya. Gitu. Betul, Iya. betul. Harapannya itu ya. Jadi Indonesia bisa inklusif, baik itu masyarakatnya bisa memahami terkait dengan disabilitas itu sendiri, bahwa disabilitas itu hanya difabelnya aja, tapi kemampuannya, tidak kalah dengan tidak kalah dengan orang yang non disabilitas. Oke. Betul. Iya, nyatanya ada yang banyak yang ngajar, bahkan pastinya juga di antara teman-teman yang ngajar itu yang baik itu PNS non PNS itu tetap ada semua ya, itu keren luar biasa, dan itu semua adalah sumbangsih dari teman-teman disabilitas untuk Indonesia maju, untuk Indonesia jauh lebih baik ya. Betul. Oke. Lalu untuk IGTI sendiri gimana IGTI? Pengennya Mas Bima sebenarnya gimana? Ya, apakah pengen seperti PGRI, IGI atau gimana nantinya tuh? Ya, mudah-mudahan Mas Wido. Intinya mudah-mudahan IGTI bisa berkibar di Nusantara sebagai organisasi perjuangan khusus untuk guru tunanetra di satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Jadi IGTI bisa berjaya, IGTI bisa menjadi salah satu model untuk inklusivitas di lingkungan pendidikan. IGTI juga bisa menaungi dan bisa membina dari guru-guru tunanetra yang memang berada di satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga tujuan kita bersama untuk Indonesia Inklusif 2030 dapat diberikan sumbangan, salah satunya oleh IGTI. Ya, IGTI bisa memberikan sumbangsi untuk Indonesia 2030. Itu Mas Wido. Terkait dengan dunia pendidikan yang inklusif gitu. Betul, ya Mas Bima ya. Ya, khususnya untuk pendidikan. Oke. Terus satu lagi nih pertanyaan kepada Mas Bima nih. Mas Bima ini sudah berkeluarga atau belum ya? Waduh. Wah, sudah Mas Wido. Sudah. Waduh, istri di mana nih sekarang? Jadi apakah di Istri di Gombong. Ya, di Gombong, Kebumen. Di Jawa Tengah, Kebumen, iya. Anak-anak sudah berapa? Anak ya sama istri baru satu. Sekarang sedang insya Allah 2. Mudah-mudahan tidak ada. Masya Allah, amin. Insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha ya Mas. Amin. Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tunanetra pun juga bisa berkeluarga, ya. Ya, seperti Mas Bima ini, ternyata istrinya pun, maaf, tunanetra atau bukan? Non disabilitas. Non disabilitas. Nah, istrinya Mas Bima ini juga non disabilitas. Ternyata juga bisa tunanetra itu bisa menjadi pemimpin keluarga, ya. Jadi bagi masyarakat yang ada di luar yang sedang menonton channel ini, yang menonton video ini, bisa beranggapan kalau kita itu hanya tidak bisa melihat saja. Tapi dalam berkarya, berkeluarga, dalam pengembangan diri, kita insya Allah pasti bisa. Gitu ya Mas Bima, ya? Iya, siap. Oke. Betul. Terima kasih Mas Bima atas banyak kesempatannya, atas silaturahminya, atas ilmunya yang banyak banget. Tentunya masih banyak lagi yang akan kita gali di episode ataupun di pertemuan yang akan datang, ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah mendukung channel ini, yang telah melihat video ini. Tolong subscribe, like, dan share agar dunia pendidikan inklusi, agar disabilitas Indonesia semakin didukung dan semakin berkualitas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Indonesia, merdeka.